Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dimanapun saudara-saudara berada. Terkait dengan viralnya berita pengoplosan beras yang terjadi di Pekanbaru, yang saat ini sangat viral, ya, sudah naik di banyak berita media nasional juga. Nah, untuk itu hari ini kita melakukan jumpa pers lah, gitu kan. Nah, dalam hal ini saya harus Romi sebagai penasihat hukum atau kuasa hukumnya tersangka. Sebelumnya kita memang menyatakan bahwa benar klien kita sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan ditahan itu dari tanggal 24 Juli, hari Kamis 24 Juli 2025. Nah, sekarang lagi di sidik oleh penyidik Krimsus Polda Riau. Nah, terkait tuduhan pengoplosan beras, ya kan, yang dimuat di media perlu kita luruskan lah gitu. Nah, kadang-kadang kan yang mengoplos itu seperti apa, ya kan? Kalau kita kan masyarakat mendengar kata oplos itu kan seolah-olah nih ada dua beras yang dicampur, ya kan? Nah, jadi menurut berdasarkan keterangan dari klien kita bahwa itu tidak ada, ya kan? Nah, tidak pernah ada pencampuran beras seperti SPHP, ya kan, beras bulog itu dicampur dengan jenis beras penyalai, itu tidak ada katanya. Nah, itu yang mau kita luruskan. Kemudian beras yang dikemas ulang adalah beras penyalai, itu yang lokal ya, yang kualitas menengah itu, dan tidak mengklaim sebagai beras PHP, cuma karungnya memang dipakai karung beras SPHP. Nah, itu menurut klien kita. Bahwa benar klien kami menggunakan karung beras merek dagang yang berada di pasaran seperti Anak Daro, Budak Kusut. Benar dia mengakui, ya kan, untuk keperluan pengemasan ulang. Dia tidak menciptakan merek baru. Tuh. Namun hal itu dilakukannya tanpa maksud menyesatkan konsumen. Itu yang disampaikan klien kita, ya kan, dan tanpa maksud memalsukan merek. Cuma beras itu dimasukkan benar ke karung Anak Daro dan Berkusui SPHP, ya kan, yang dijual dengan harga 13.000. Nah, satu lagi bahwa kegiatan usaha klien kami ini bukan memproduksi beras yang dioplos, tetapi dia juga membeli dari tempat lain. Beras penyalai dibeli tempat lain, dimasukkan ke karung, yang karungnya ini dia sampaikan bahwa itu bukan karung beras lama yang dikumpulkan dilipat, itu keterangannya begitu, ya kan? Baru dimasukkan, tidak dibuang, karung itu dimasukkan lagi dengan beras-beras penyalai ke dalamnya. Gitu. Kemudian ya kita sampaikan bahwa klien kita juga bersifat kooperatif lah. Dia ketika didatangi kepolisian, dia tidak lari, dia tidak melawan, disuruh datang ke Polda dia datang, ya kan, tidak melakukan perlawanan sama sekali. Artinya klien kita kooperatif. Nah, itu kita agak tekankan. Kemudian apa ya? Dan kita kan sudah memberikan surat penangguhan nih ke penyidik, permohonan penangguhan penahanan. Nah, dan pihak istri juga siap dia untuk menjadi penjamin terhadap penangguhan suaminya. Nah, permohonan kami lah sebagai penasihat hukum
kepada publik dan juga kepada penegak hukum. Atas permohonan kami meminta agar kasus ini diproses secara proporsional dan tidak berlebihan, ya kan? Mengingat klien kami juga bukan bagian dari sindikat yang terorganisir, sindikat beras, pemalsuan beras yang terorganisir, yang besar gitu kan? Tidak bagian dari itu. Nah, dan itu juga penjualannya bersifat lokal, terbatas gitu. Tidak sampai keluar provinsi, keluar apa gitu. Nah, itu. Ya kan, tidak pemain besar lah gitu. Mungkin bisa aja, mungkin masih ada pemain besar di sini. Kita tidak tahu. Nah, kita menghargai komitmen Polri dalam hal menjaga stabilitas pangan nasional, dan itu juga sudah merupakan instruksi Presiden kita, ya kan. Nah, tetapi penegakan hukum juga harus menjamin keadilan bagi pelaku usaha kecil. Menurut saya ini masih pelaku usaha kecil, dan bisa kita buktikan, bisa kita lihat tempatnya, bagaimana kegiatan di sana, bisa kita lihat gitu. Nah, kemudian kita berharap dan meminta kepada rekan-rekan media, ya, dan publik untuk tidak menghakimi klien kami sebelum proses hukum selesai. Kita inilah kasih proses hukum bagaimana berjalan gitu kan. Jangan terlalu menghakimi, karena dia juga masyarakat, kalau saya lihat sih masyarakat kecil juga, kelas menengah ke bawah gitu. Nah, serta memberi ruang kepada pembelaan dan fakta-fakta yang akan kami sampaikan kemudian. Nah, jadi kita berharaplah, kita concern juga menghargai, dan kita juga dorong penegakan hukum, tapi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan hukum benar-benar tegak di negara kita dengan penuh rasa keadilan. Dan jangan pandang bulu. Kalau memang masih ada lagi pemain-pemain beras, silahkan sikat. Jangan hanya yang kecil-kecil, ya kan, kasihan juga. Sementara yang besar mungkin masih berkeliaran. Nah, kita juga siap bantu pihak kepolisian untuk itu. Demikian, saya Rusdi Bromi. Di sebelah saya juga ada sahabat saya, Obed Purba. Wassalamualaikum, selamat sore. Nah, kalau untuk memproduksi dalam jumlah banyak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa klien kami tidak memproduksi. Dia tidak memproduksi, cuma mengganti karung. Nah, mengganti karung. Dan soal tempat, ada satu tempat yang kita kunjungi kemarin, itu tempatnya kecil, di Tenayan Raya itu kan, tempatnya kecil, tidak besar, dan saya lihat di situ tuh tidak banyak karung yang beras yang beronggok-onggok, ya, kita lihat di depan itu. Nah, kemungkinan dari jumlah yang berapa kemarin 9 ton itu bukan beras yang teronggok begitu, ya kan? Tetapi bisa jadi dikumpulkan dari kedai yang sudah dijual ke kedai, dikumpulkan lagi dan disatukan. Nah, kalau menurut analisa saya sih begitu. Kalau untuk teronggok satu onggok 9 ton itu tidak, ya, menurut saya tidak. Sebelum tahun 2023, klien kita pernah bekerja sama dengan Bulog. Artinya klien kita diberi kewenangan secara hukum, secara resmi dari Bulog untuk memasarkan produk-produk Bulog. Itu dengan adanya RDK namanya. RDK, kalau saya tidak salah namanya RDK, bahwa klien kita bekerja sama dengan Bulog secara resmi. Nah, tuh. Jadi ketika itu mereka jual SPAP, ada minyak kita, ya kan, dijual. Nah, itu kan ada karung sisa. Artinya kan dia kan ngencer juga, bukan mau paru-paru tempat lain, dia ngencer. Jadi karung yang habis untuk berasnya dijual di encer-encer itu kan ada karung. Karung itu menurut klien kita tuh dikumpulin banyak. Nah,
Setelah itu ada pelanggaran yang mereka lakukan yang sudah ditetapkan oleh Bulog, maka kerjasama tadi dihentikan. Dia tidak boleh lagi menjual karena melanggar harga eceran tertinggi ketika itu. Nah, karungnya itulah dipakai oleh klien kita untuk diisi dengan beras penyalai yang dia dapat dari seseorang juga, katanya dari Pelalawan itu beras itu. Kita apresiasi lah ya kawan-kawan pihak kepolisian untuk terus menegakkan hukum, ya kita bekerja sama karena juga kita juga bagian dari penegak hukum ya Bang ya. Nah, saling bekerja sama dengan baik. Mana masyarakat yang masih awam tentang hukum, pelanggaran hak konsumen, pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, ya kita sadarkanlah mereka. Kadang-kadang kan karena tidak tahu, nah, padahal kerjaan itu melanggar karena tidak tahu, dilakukan. Gitu. Soal lama waktu beroperasi tadi Bang, apa ada perbedaan? Ya, mengatakan 2 tahun. Ya. Ya, klien apa menurut klien apa sendiri berapa lama dia? Kalau dia udah menjual berasnya, yang menjual beras itu udah lama, ya kan? Kalau dia mendapatkan karung SPHP itu sebelum 2023 dia udah dapat karung karena dia menjadi rekanan Bulog. Nah, untuk berapa lama dia menjual beras yang isinya karungnya beras anak daro, isinya beras penyalai, itu yang masih belum jelas. Nah, apakah baru 2 bulan ini atau sudah dari 2 tahun? Karena sampai hari ini kan pihak kepolisian masih memeriksa saksi, jadi BAP-nya belum kita dapatkan.